Saatnya kita simak sejumlah cerita menarik dari Biro Kompas TV di segmen Cerita Nusantara. Kali ini, giliran kawan-kawan kami di Pulau Dewata, Bali dan Sorong. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV Permana Dewi dan juru kamera Komang Suwarbawa di Denpasar, Bali, dan Ece Dia serta juru kamera Flora Batlayeri di Sorong, Papua Barat Daya. Kita akan kembali terlebih dahulu. Permana, ada informasi menarik apa nih jelang liburan di sana? Silakan. Selamat siang Bella dan juga saudara. Berikut akan kami hadirkan beberapa informasi pilihan yang menjadi sorotan dari Pulau Dewata dalam Cerita Nusantara kali ini. Cerita sorotan pertama, saudara, kondisi lapas perempuan kelas 2A Kerobokan Bali yang saat ini sudah melebihi kapasitas tidak menyurutkan semangat dari para warga binaan untuk melakukan berbagai pembinaan. Nah, selain senam pagi, berbagai pelatihan keterampilan juga terus diikuti oleh para warga binaan untuk menjadi bekal saat bebas nanti. Seperti inilah kegiatan yang dijalankan oleh warga binaan perempuan di Lapas Kelas 2A Perempuan Lapas Kerobokan Denpasar. Setiap hari, para warga binaan ini mendapat berbagai pelatihan keterampilan. Mulai dari menjahit hingga pelatihan bahasa Inggris juga menjadi salah satu program andalan untuk membekali para warga binaan dengan kemampuan yang bisa berguna setelah bebas nanti. Kegiatan pembinaan ini dijalankan di tengah kondisi lapas yang cukup padat. Dari kapasitas ideal hanya 120 orang, saat ini lapas perempuan Kerobokan dihuni oleh 290 warga binaan. Di tengah aktivitas yang padat, lapas tetap membuka layanan kunjungan keluarga dengan pengaturan jadwal ketat. Dengan segala keterbatasan, lapas perempuan Kerobokan terus berbenah. Pembangunan lapas baru kini tengah berlangsung di wilayah Soka, Kabupaten Tabanan. Dengan harapan, dalam 2 hingga 3 tahun ke depan, seluruh aktivitas bisa dipindahkan ke lokasi yang lebih layak dan representatif. Lapas perempuan ini merupakan lapas kelas 2A Kerobokan, satu-satunya lapas perempuan yang ada di Provinsi Bali. Kapasitas kami 120 orang, tetapi saat ini ada 290 orang yang berada di lapas perempuan Kerobokan. Terus selanjutnya mereka ada mengikuti kegiatan-kegiatan, ada keterampilan menjahit, ada ngerajut, ada juga buat kue, ada buat keripik, terus ada juga pelatihan bahasa Inggris setiap harinya. Jadi mereka yang dikunjungi oleh keluarga, mereka mendapat waktu kunjungan untuk bertemu dengan keluarganya. Harapan kami ke depannya mungkin dengan dibangunnya lapas perempuan yang baru bisa memberikan keterampilan yang lebih, fasilitas yang lebih bagus untuk warga binaan yang ada di lapas perempuan ini. Dengan fasilitas baru yang lebih memadai, diharapkan pembinaan di lapas kedepannya bisa berjalan lebih optimal, baik dari sisi layanan, pelatihan, hingga pemulihan peran sosial warga binaan di tengah masyarakat. Komang Suwarbawa, Kompas TV, Denpasar, Bali. Cerita sorotan berikutnya, saudara, berbicara tentang kuliner di Bali tidak akan ada habisnya. Salah satunya adalah di warung sederhana yang ada di Kabupaten Gianyar, tepatnya di depan Pasar Rakyat Gianyar. Di sini yang menjadi incaran adalah ayam panggang dengan sambal matahnya. Ini dia warung Saade yang sudah menjadi langganan banyak orang di Gianyar. Berada tepat di depan Pasar Rakyat Gianyar, warung ini selalu ramai oleh pembeli yang antri untuk menikmati nasi campur ayam panggang yang legendaris. Ayam panggang dan sambal mata jadi ciri khas utama. Seporsi nasi campur ayam panggang Saade disajikan mulai dari sayur urap, telur goreng, kacang saur, sate, dan tentunya ayam panggang dan sambal mata. Selain itu, pembeli juga bisa request menu sesuai dengan selera. Mbak Evi ini lagi beli apa? Mau beli lauknya. Lauknya apa? Ayam panggang sama betutu. Gimana untuk rasa menu di sini di warung ini? Enak, terus bumbunya berasa juga pedas. Yang paling suka bumbu apanya, Bu? Sambal matah sama babi gulingnya sih. Iya, sambal matahnya. Ya. Awalnya, Dewa Nyoman Karya hanya jualan sembako di pasar. Pada tahun 1983,
setelah menikah, ia bersama sang istri, Saade, mulai coba-coba menjual makanan. Tapi tak disangka, usaha kecilnya ternyata diserbu banyak orang. Hingga sekarang, dalam sehari bisa menghabiskan hingga 30 ekor ayam. Ayam panggangnya dibuat seperti apa sih, Pak? Ini panggang pakai arang. Oh, pakai arang. Terus campurannya apa, Pak? Sambal bumbunya maksudnya. Pakai sambal mata, bumbu. ada sambal goreng, sambal merah namanya. Usaha Saade ini sudah dari kapan, Pak? Oh, udah lama. Lupa ada tahunnya. Ya. Lupa tahunnya, Pak? Kalau salah waktu sama saya SMA, ingat-ingat SMA tahun 83 Sudah rintis ini. Untuk harganya mulai berapaan, Pak? menu porsinya. Iya. Kalau ayamnya 30.000 per porsi, tanpa minum itu. Oh, tanpa minum. Iya. Oh, gitu. Buka dari jam 8 pagi hingga malam, warung Saade ini pas untuk Anda yang nyari makan khas yang enak di seputaran Gianyar. Dengan harga cuma Rp30.000, sudah dapat porsi komplit untuk makan di warung. Selain makan di tempat, warung ini juga menerima porsi dibungkus dengan harga mulai dari 15 ribuan. Sinta Pramadewi, Kompas TV, Gianyar, Bali. Demikian beberapa informasi pilihan yang menjadi sorotan dari Pulau Dewata dalam cerita Nusantara kali ini. Kembali ke studio Bella. Dari Bali kita geser ke